Shalom, Horas Damang Dainang. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 105 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 28 Oktober 2022 tertulis dalam Roma 8 ayat 14. Demikian bunyinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Aina sana tinugihon ni tod ni debata, akaido anak ni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini 28 Oktober diperingati oleh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di mana sebagai seorang pemuda yang mempunyai semangat juang, yang mempunyai tenaga, dia dituntut untuk bersatu hati, mengikrarkan apa tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Sumpah Pemuda diikrarkan bahwa satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, dan pemuda adalah garda terdepan untuk mewujudkan mau menjadi apa Indonesia kelak. Begitu juga pada saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Roma, di mana ketika mereka sudah menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus. Di mana iman mereka kepada Yesus Kristus akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka. Surat Roma yang juga sering disebut sebagai surat kebebasan orang Kristen, yaitu bahwa orang Kristen bebas dari perhambaan perbudakan, tetapi juga sekaligus dikatakan bahwa kita tunduk dan hidup menurut Roh. Menurut tuntutan Roh, dipimpin oleh Roh. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus pada saat ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dia sudah menerima Roh Allah berdiam dan berkuasa di dalam kehidupannya. Dan ketika Roh Allah yang berkuasa dalam kehidupannya, maka dia akan dituntut untuk menghasilkan buah-buah Roh. Menghasilkan buah-buah Roh di mana dikatakan di situ dia akan nyata dalam hidup persekutuan bersama orang lain. Dalam kasih, dalam kesucian, dalam iman, dalam perbuatan-perbuatan baik, maka orang Kristen akan menjadikan itu sebagai karakter, sebagai jati diri yang akan dapat dilihat oleh orang lain. Menjadi Kristen bahwa dia berarti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan dituntut untuk melakukan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan Roh Allah yang ada pada kita, maka dikatakan di situ, maka kita semuanya adalah anak-anak Allah.
Anak-anak Allah yang sudah dipanggil dari kegelapan, keluar dari kegelapan itu untuk hidup dalam terang yang sesungguhnya. Dan akan memancarkan terang itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada dunia ini. Sehingga pada waktunya seluruh dunia ini akan menjadi terang. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah hidupnya dikuasai oleh keinginan Allah. Dia tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Walaupun kita masih tetap dalam hidup dalam daging ini, tetapi dikatakan bukan kedagingan kita lagi yang berkuasa, tetapi Roh Allah yang bekerja, yang menguasai seluruh kehidupan kita. Semua manusia menerima berkat. Sebagaimana dikatakan, kehadiran Allah adalah Dia menerbitkan, memberikan sinar matahari bagi orang benar maupun orang jahat. Semuanya dapat memperoleh berkat. Semuanya dapat memperoleh harta. Tetapi apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Bahwa orang percaya akan melihat bahwa dalam hartanya ada rencana Tuhan untuk dapat menolong orang lain. Hartanya bagi orang yang percaya bukan hanya miliknya sendiri, tapi itu adalah menjadi alat untuk melayani kerajaan Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk berbuat baik. Ketika seorang Kristen dia mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu jabatan, maka dia akan pergunakan ilmu itu, jabatan itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk menguntungkan kelompoknya, tetapi untuk keperluan hidup orang banyak. Karena apa? Mereka juga layak untuk menerima berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Orang lain juga berhak untuk menerima ilmu. Dampak dari jabatan kita itu adalah untuk masyarakat yang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan mampu untuk melihat bahwa dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan menolong orang lain. Kita tidak lagi di dalam kehidupan kita pelit untuk membantu, untuk memberikan bantuan melalui kehidupan kita. Jika Roh Allah sudah bekerja dalam hati kita. Kita tidak lagi akan menjadi sulit untuk memberikan tenaga kita, keahlian kita untuk membangun masyarakat di sekitar kita. Ketika kita melihat bahwa itu adalah bersumber daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dikatakan di situ tadi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi kita harus ingat, kita masih hidup dalam daging, tubuh, jasmani kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Kedagingan kita sering dipergunakan iblis untuk mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Ego kita sendiri sering dipakai oleh iblis untuk tidak peduli dengan orang lain. Kesombongan kita sendiri sering membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Dan bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi ketika roh kita, Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan bernyanyi, bersyukur, bersukacita. Kita akan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan Roh Allah berdiam dalam hidup kita dan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan melayani dengan lebih sungguh-sungguh, akan berbuat dengan lebih hati-hati untuk kebaikan semua orang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan dituntun berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan dituntun berjalan lurus menuju jalan kehidupan yang kekal. Dan sebagai anak-anak Allah, ingatlah kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan yang kekal. Kita berhak untuk
menerima kehidupan yang kekal. Persoalannya, maukah kita untuk hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Maukah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Allah? Ataukah hidup kita, walaupun sebagai Kristen, kita masih hidup sesuai dengan daging? Hidup sesuai dengan dunia ini? Paulus mengatakan, jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena firman Tuhan sudah diberitahukan kepada kita. Kita sudah mengenal kehendak Allah melalui pertolongan pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, hiduplah menurut Roh dan sebagai anak-anak Allah. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Dan kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kami sudah menerima Roh Allah berdiam dalam hidup kami. Hidup kami akan dipimpin oleh Roh Allah. Kami adalah anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu pakai kami semuanya ya Tuhan. Untuk melaksanakan dan mewujudkan kerajaan-Mu tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas, lakukanlah pekerjaanmu sebagai anak-anak Allah.